Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku, amin. Baiklah anak-anak, buka buku paket halaman 106 ya. Pelajaran 10 yaitu kisah teladan Wali Songo. Wali artinya kekasih ya. Songo artinya 9, berarti kekasih Allah yang 9 yang ada di Indonesia. Silahkan dibaca dulu halaman 106-nya sampai 107 sampai 108. Yang kita tahu di sini yang kita ketahui 9 ya, tapi yang tidak kita ketahui banyak sekali. Siapakah wali Allah itu adalah, ini dalam Al-Quran disebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, dan juga orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, wali Allah itu kekasih Allah ya. Di dalam hatinya itu tidak merasa takut dan tidak pula merasa bersedih hati. Beliau itu tidak merasa takut. Kalau kita sudah tidak merasa takut, ya, mungkin kita bisa jadi akan jadi kekasih Allah. Jadi para wali Allah tidak merasa takut. Tidak takut miskin, tidak takut lapar, tidak takut mati, tidak takut tidak punya rumah, tidak takut apapun, tidak takut ya dalam dirinya. Kalau kita masih takut nggak makan, takut jadi orang miskin, takut apalagi, takut nggak punya rumah, takut nggak punya duit, takut sakit, takut mati, banyak banget. Jadi la khaufun, tidak rasa takut, wala yahzanun, dan tidak bersedih hati. Kalau kita bersedih hati banyak banget, ditinggal pacar aja udah sakit, udah sedih hati. Misalnya ditinggal saudara kerja aja udah sakit, sedih. Kepentok kaki aja udah sedih. Jatuh dari motor aja udah sedih. Banyak banget. Diomongin sama orang juga, sama teman aja udah sedih. Ya, banyak banget. Kehilangan duit aja udah sedih. Banyak. Kalau wali-wali Allah itu mereka tidak rasa sedih. Datar artinya. Mau dia meninggal, mau ayahnya meninggal, mau dia kepentok, mau dia sakit, mau dia nggak punya duit, mau dia jatuh, mau dia dihina, mau dicaci, beliau itu tidak merasa sedih, karena beliau menganggap semua itu adalah dari Allah gitu ya. Mau dia kepetok, mau apa, mau dia dihina sama orang, mereka beranggap semua itu adalah dari Allah, ujian dari Allah bagi orang-orang yang disayangi dan dikasih. Itulah ujian dari orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman akan selalu diuji oleh Allah, tetapi balasannya dari ujian itu adalah luar biasa, nikmat, dan yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah beranggapan hidup ini adalah ya ujian, hanya sementara. Tempat berjuang tetap menanam kebaikan, tempat
menanam kebaikan yang hasilnya dan menikmatinya entar di surga, bukan di dunia. Tapi justru kalau kita sih pengen dua-duanya, di dunia menikmati, di akhirat menikmati. Ya wajar lah, manusia awam ya kita mah. Pengen dunia dan akhirat, wajar manusia. Yang salah itu justru malah pengen dunia sampai melupakan akhirat, itu yang salah. Sampai menghalalkan segala cara, yang haram pun dihajar untuk mendapatkan kenikmatan dunia, itu yang salah. Kalau yang haram saja dihajar, itu namanya bolehlah mungkin di dunia dapat, mungkin itu juga. Tapi kan di akhirat udah jelas yang haram itu akan memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah. Tetapi kalau dikaji secara mendalam, yang haram itu di dunia pun tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan dan kesuksesan, apalagi di akhirat. Misalnya kita kerja yang haram misalnya, atau bank keliling misalnya, atau apa, enggak sih, bukan, misalnya pokoknya kelakuan kita haram, misalnya dari judi misalnya, atau ya misalnya rentenir, atau pokoknya yang menyusahkan orang. Kalau kita gali secara mendalam dengan secara keyakinan, secara kebenaran, yang haram itu di dunia pun tidak akan membawa kita kepada kesuksesan, apalagi di akhirat. Nah, maka dari itu selayaknya kita harus bersih dalam apapun ya. Harus mencari hal-hal yang selalu bersih, entah itu dalam pekerjaan, pergaulan, ataupun apapun itu. Sebisa mungkin kita mencontoh sifat-sifat aulia Allah, sifat-sifat wali Allah, sifat-sifat Rasulullah, yang selalu mencari yang bersih dan halal, agar kita menjadi bahagia, sukses di dunia dan akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka selalu berimannya dan bertakwa kepada Allah. Takwa itu artinya melakukan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Apapun yang diperintah Allah, lakukan. Perintah sholat, perintah zakat, berbuat baik kepada orang tua dan orang lain, sesama muslim ataupun kepada manusia non muslim, kepada semuanya. Berbuat baik kepada manusia, sebagaimana dikatakan oleh Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, jadi seperti itu. Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, apapun itu. Mulai dari ghibah, berdagang misalnya dengan cara tidak jujur dan sebagainya, apapun itu. Caci maki dan sebagainya, dan senantiasa membersihkan hati, berhusnuzon kepada Allah ataupun kepada manusia lainnya. Itu yang terpenting. Mana lagi? Baiklah anak-anak, mungkin tugasnya sampai penjelasan Bapak sampai sini dulu aja ya. Tugasnya ini aja nih, tulis halaman 107. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tulis itu surat Yunus ayat 62 sampai 63 ini. Tulis bersama artinya dan tajwidnya ya. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Billahi taufiq dari kesalahan, billahi taufiq ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.